jemput. Kita lihat di portofolio. Nah 38 sereset nambah jadi 52. Lumayan beli es cendol. Nah ya kira-kira net saya sekitar 94.000 di sesi kedua ini dalam waktu ya 20 menit ya teman-teman. Jadi ini adalah praktek langsung saya ya bagi pemula nih. Halo teman-teman, balik lagi di channel Scalping Trader. Channel yang berisi konten-konten video live trading saya dengan tujuan untuk evaluasi hasil trading serta mudah-mudahan bisa ada nilai-nilai yang bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua ya. Nah ini saya disclaimer dulu kalau konten ini bukan ajakan untuk jual beli saham apapun. Jadi keputusan jual dan beli saham tetap ada di tangan masing-masing ya teman-teman. Saya pikir teman-teman udah cukup dewasa untuk hal ini. Nah kali ini saya akan share gimana caranya saya scalping saham ya. Ini market kebetulan di sesi 2 nih teman-teman. Jadi memang video ini saya tujukan untuk teman-teman yang mau belajar scalping saham ya. Oke ini langsung jalan aja videonya ya teman-teman. Saya sambil share. Nah ini ada saham HDFA. Nah ini kalau kelihatan ini overhead tadi nggak ada ya teman-teman. Overhead kosong. Saham kayak gitu tuh biasanya nggak menarik untuk kita scalpingin ya teman-teman. Nah di sini ada saham Mets. Saham ini udah naik ya sekitar 6,9%. Nah itu beberapa kali dia muncul di running trade. Nah itu rame ya ditransaksikan teman-teman. Nah kalau ngelihat ini nih habis tuh 140 saya ikutan masuk nih teman-teman. Nah saya ikutan masuk tapi saya nggak tahu nih saya hasilnya dapat atau enggak nih teman-teman. Nah ternyata kelewat. Jadi itu ya tadi saya ketinggalan momen. Jadi memang scalping ini adalah proses jual belinya harus cepat nih teman-teman. Kita ngikutin momentum untuk bisa dapetin harga yang sesuai dengan keinginan kita nih. Nah, kalau udah gini jadinya ketinggalan kereta deh teman-teman. Tapi sambil kita pantau-pantau, saya sepertinya akan coba withdraw dulu karena dia udah kehilangan momentum tadi. Kalau tadi seandainya kita berhasil masuk mungkin cuan untuk jual satu tick aja bisa tuh teman-teman harusnya ya. Saya coba lihat lagi di saham lain ada saham laju. Ini kalau teman-teman lihat di kanan di running trade tuh rame banget ya teman-teman. Dan saat ini dia lagi koreksi tuh. Tapi ini ada spam ya istilahnya. Atau apa nih istilahnya kalau misalnya 1111 tuh apa nih istilahnya teman-teman. Bisa share mungkin di komentar ya. Kalau teman-teman yang tahu pola seperti ini. Nah ini saya masuk di saham BWPT. Coba lihat dulu. Nah ini hakinya banyak ya teman-teman, cukup banyak yang haki. Nah, ini saya lihat di running trade saya nih nggak terlalu rame nih kayaknya saham-saham yang menarik. Jadi saya rubah dulu change-nya, persentase kenaikannya saya rubah jadi 10% dengan harapan akan tambah banyak nih pilihan-pilihan saham lain yang menarik untuk ditransaksikan ya teman-teman, untuk di scalpingin lah gitu ya. Nah ini saya masih pantau-pantau. Nah ini di SCMA. Saya lihat dia baru koreksi ya di chart 3 menitnya ya. Tadi dia sempat 222 tuh dia turun. Dan di saham ini nggak terlalu rame jadi nggak begitu menarik. Saya nggak pilih saham lain aja. Saya coba lihat saham lain. Sambil terus pantau-pantau di running trade ya teman-teman. Running trade ini jadi tools andalan saya nih dalam screening saham untuk di scalpingin nih teman-teman. Nah ini di FWCT kalau kita lihat nih saya lagi pantau-pantau. Ini termasuk rame juga ya teman-teman FWCT ini. Saham yang belum lama IPO nih. Nah itu tadi saya masuk cepat aja. Saya masuk di 142. Saya mau langsung jemur di 143 dengan harapan. Nah ini cuman ada spam ini nih 11111. Nah itu tuh spam apa itu teman-teman? Coba kalau teman-teman yang tahu boleh share di komentar ya. Ini saya harapannya bisa dapat cuan 2 tick ya. Tadi beli di 142, jemur langsung di 144. Tapi banyak yang haki, saya langsung takut. Saya mau coba standby ya, seret ke bawah. Kalau seandainya 141-nya habis mungkin akan ke 140 nih saya coba lepas. Tapi saya sambil pantau terus tadi itu 141-nya diisi lagi ya teman-teman. Dan ditebelin udah 2000 lot. Nah ini saya nggak ada pertimbangan untuk nggak langsung lepas, kita sambil tunggu lagi. Jadi memang
harus sabar juga ya teman-teman, jangan sampai kita terlalu cepat cut loss padahal sahamnya bisa naik seperti itu. Tapi di momen-momen tertentu ketika sahamnya potensi untuk turunnya lebih besar, udah nggak usah banyak pikir teman-teman, nggak usah banyak sayang-sayang, langsung buang aja gitu. Ini masih saya coba pantau, tuh banyak sih yang haki, cuma itu ya saya langsung buang tadi di 141 nih teman-teman. Nah ini jadi pelajaran ya teman-teman. Nah itu saya jadi minus tuh. Tadi sebelumnya pagi ada saya trading juga di saham ini. Nah, itu udah cuan harusnya tadi pagi sekitar 40.000, cuma jadi minus ya. Jadi mungkin kemungkinan minusnya 40.000. Jadi pelajaran yang bisa diambil dari FECT ini yang barusan saya tradingin adalah ketika saham itu kita beli dan dia nggak naik, nggak sesuai dengan harapan, udah nggak usah terlalu lama, langsung buang. Jadi saya juga kenapa begitu, karena saya juga mengikuti IG-nya masukannya dari IG live Pak Bekti ya, karena beliau juga kan berkali-kali tuh mengulang di live IG-nya kalau misalnya nggak sesuai harapan saya pasti cut loss. Nah itu bener-bener saya lakuin dan itu works nih teman-teman. Nah ini nih ada yang menarik nih, saham Trump ya. Dia ini ada di support terkuat ya 50 nih. Ini udah nggak bisa naik lagi nih teman-teman. Jadi saham-saham seperti ini harus bener-bener hati-hati, jangan sampai teman-teman nyangkut dan nggak bisa keluar gitu. Nah, ini ada saham Panin, PNLF. Nah, ini cukup ramai juga ya teman-teman, kalau dilihat 394-nya tuh di 394 dimakan, banyak dimakan. Nah ini saya masih pantau-pantau, tiba-tiba tebel lagi teman-teman, jadi 13.000, jadi 6.000, jadi 12.000. Nah jadi ini ya, lihat tuh 8.000 tadi, 10.000 lagi. Saya biasanya untuk over yang dia dimakan tapi dia ngisi lagi, saya takut ya teman-teman. Tambah lagi di atasnya itu ada 31.000 lot nih. Jadi kalau misalnya kita dapat barang, kita mesti punya ngelewatin resisten di 396 tuh 31.000 lot, itu tebel ya teman-teman. Jadi walaupun ini dia dan HK-nya banyak, tapi saya pertimbangkan lagi untuk mungkin lain kali masuknya ya teman-teman. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran juga nih buat teman-teman nih. Ya kalau teman-teman gimana kalau kira-kira ngelihat saham ini, apakah dia langsung di HK atau enggak sama kayak saya? Mungkin boleh nanti share juga nih di komentar biar kita bisa diskusi ya teman-teman. Nah, ini saya sambil pantau lagi ada saham elit. Nah ini saham elit ini udah naik 8,5% ya teman-teman. Tapi kalau dilihat di dan historinya tuh dia nggak terlalu rame ya, nggak terlalu banyak transaksinya nih. Jadi yang rame sebenarnya di hari ini ya tanggal 13 Februari itu saham Goto teman-teman. Tapi kalau kita mau masuk ya nggak mungkin ya, karena gimana ya, dia kayak dijagain ya, ada resisten tebal banget tuh, 2 juta lot teman-teman. Itu untuk bisa bergerak tuh kayaknya susah, ditambah lagi banyak juga tuh di down historinya pelaku pasar yang melakukan penjualan ya. Sedangkan kayak saya retail kecil seperti ini yang cuman bisa beli ratusan lot ya nggak akan ngaruh ya. Jadi ya agak kurang menarik juga gitu teman-teman, karena pertimbangan saya tuh untuk memilih saham itu biasanya saham yang pergerakannya bisa cepat gitu. Nah ini kita coba pantau lagi, pantau di saham laju ya teman-teman. Nah saat mantau itu di kanan saya lihat elit rame, saya coba masuk untuk lihat apakah menarik, apakah ada momentum untuk masuk. Nah ini saya lihat seru nih teman-teman. Itu tadi penghakaannya lumayan deras ya teman-teman. Cuma sih walaupun 180 sama 179 nya tebel nih kalau seandainya. Nah itu kan ada yang sell lagi, jadi dia. Nah tuh ada yang haki, jadi justru turun. Ditambah ada 2 over tebel ya, ini yang bikin males dia buat masuk, karena ini pasti berat naiknya nih. Bayangin kalau kayak gitu berarti harus ada player pelaku pasar yang punya modal gede ya masuk ya, baru sahamnya bisa bergerak seperti itu teman-teman. Jadi saya masih pantau, kita tonton dulu. Istilahnya kalau scalping ini lebih banyak wait and see-nya teman-teman, lebih banyak screening sahamnya, lebih banyak lihat-lihat sahamnya gitu teman-teman. Karena kalau saya pribadi, proses transaksi jual dan beli itu bisa saya lakukan dengan sangat cepat teman-teman, sebentar aja set gitu. Jadi
Ini saya buat sengaja videonya supaya teman-teman bisa melihat secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman nonton sampai habis tuh. Supaya teman-teman bisa dapat gambaran yang penuh bagaimana saya trading ya selama kurang lebih 20 menit ini nih. Nah ini teman-teman ada yang seru juga nih di saham WIFI. Ini tadi 40.000 lot di 130. Kalau seandainya habis saya akan pertimbangkan untuk masuk ya teman-teman. Karena menarik juga tuh kalau seandainya habis. Nah, jadi kita sambil lihat-lihat. Karena kan kenapa kalau seandainya habis menarik, karena di 131 sama 132-nya overnya tuh nggak terlalu tebal. Jadi kemungkinan dia buat naik tuh ada lah gitu. Dan setiap satu tik kenaikannya hampir 1% ya, kurang lebih 0,8 ya. Nah, itu teman-teman. Nah, ini saya agak sedikit ragu kenapa, karena di fast order saya nih nggak gerak nih teman-teman. Aduh, ini saya pikir apakah error, saya coba load, dia masih nggak gerak, geraknya lambat nih. Kenapa gitu kan, padahal di kanan di running trade rame. Nah ini dia mulai rame lagi. Seperti itu teman-teman. Mulai mau coba pertimbangan untuk masuk ya. Tapi saya sambil lihat-lihat dulu. Nah itu sepertinya menarik tuh, saya langsung masuk aja pas di 130 overnya habis tuh. Tapi saya ya ini ya, mudah-mudahan teman-teman pasti pernah mengalami kayak gini ya. Mudah-mudahan sih nggak banyak teman-teman yang ngalami. Jadi ketika overnya udah mau habis kita masuk dan kita ketinggalan teman-teman, ketinggalan kereta teman-teman. Nah kalau saya sendiri biasanya kalau ketinggalan kereta ya udah saya nggak mau FOMO, saya tungguin aja dulu gitu ya teman-teman. Tapi ini masih coba saya pantau apakah kena ya. Ini soalnya lambat. Nah ini ternyata masuk nih teman-teman. Saya masuk 10.500 ya, kurang lebih the floating profit sekitar 0,8%. Nah, ini saya coba pasang di 133 dengan harapan bisa dapet cuan 2 tik ya. Nah, itu 58, 67, 59. Wah ini rame tuh teman-teman. Sini ada 127 sebagai support ya. Waduh itu dia tuh teman-teman. Tiba-tiba 131-nya ditebelin 60.000. Ini yang bikin saya jadi sedikit deg-degan di saham ini ya teman-teman. Karena biasanya kalau di bawahnya ditebelin tuh agak susah naik ya. Tapi ini lucunya, sekalipun overnya tebel nih, overnya dimakan terus nih teman-teman. Nah dimakan lagi. Tuh 42.000, 41.000. Nah sedangkan kalau teman-teman lihat di kolom kirinya tuh di bitnya itu ya stabil segitu-segitu aja ya pergerakannya ya. Jadi nggak ada yang buang kiri itu teman-teman, nggak terlalu banyak lah yang buang kiri. Nah, itu habis ya tuh. Nah mau habis nih, kalau kayak gini nih ada peluang dia untuk naik nih. Kalau tadi 40.000 aja habis dimakan ya, kalau di atasnya 132 cuma 10-11 ribu harusnya di atas kertas harusnya mudah dia naiknya gitu ya. Tapi masih kita pantau nih, kira kurang lebih begini ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat pelajaran gitu. Nah, ini saya masih pantau, saya masih lihat-lihat gitu. Saya masih berharap ada kenaikan, tapi tadi ada sempat bantingan dikit. Saya takut juga nih teman-teman, jujur saya takut. Karena di atasnya itu di 132 udah 44.000 lot lagi nih. Saya ragu. Nah, itu udah sempat 50, apakah bisa kena tuh? Akhirnya saya 41.000. Nah, sekarang nambah ya teman-teman, di WiFi kita dapat net 38.000. Ya, jadi kurang lebih kalau dihitung dengan loss yang sebelumnya akhirnya bisa balik ya. Gitu ya. Tapi masih kita monitor lagi dulu nih teman-teman. Kita masih berharap sama saham yang lain ya. Ini sambil saya lihat-lihat dulu, saya lihat-lihat lagi. Jadi kalau dari tadi tuh teman-teman udah bisa ngambil banyak ya harusnya pelajaran ya. Karena saya nggak terlalu pinter nih teman-teman untuk ngejelasin secara teoritis ya. Tapi kalau secara praktek begini lalu saya komentarin seperti ini, saya isi voice. Nah itu saya bisa tuh ngejelasinnya, karena ketika lagi trading tuh cepet banget prosesnya. Dan kalau mau disambi sambil ngomong tuh saya juga takut belepotan gitu teman-teman. Nah ini ya. Ini saya kasih lihat aja nih trade list saya. Ya ini dari 13.41 tadi saya mulai transaksi sampai 14.00 ya, kurang lebih sekitar 20 ya, nggak nyampe 15 ya, berapa tuh? Nah itu kurang lebih segitu ya. Ini masih kita pantau-pantau lagi. WiFi G sebenarnya masih menarik. Saya juga bingung polanya nih teman-teman, ada nggak nih teman-teman yang pernah kayak gini? Jadi polanya tuh overnya tebel tapi di HK gitu. Nah ini overnya tebel tapi di HK terus seperti itu. Jadi saya coba lihat di saham elit ya.
Saham elit nih juga sebenarnya dia menarik nih teman-teman. Saham-saham yang seperti ini tuh yang menarik buat kita tuh. Tapi masih sambil saya lihat-lihat, pertimbangan saya ada beberapa ya. Tadi kalau teman-teman udah perhatiin ya, saya biasanya masuk kalau ada momentum yang pas seperti itu. Ini saya melihat di pergerakan yang nggak terlalu volatil. Saya balik lagi lihat saham WiFi yang tadi tuh teman-teman, saya lihat tuh 131-nya tebel tapi di HK terus rame ya. Jadi memang tuh lihat tuh di running trade dia semua tuh wifi gitu. Nah, ini saya pertimbangkan lagi untuk coba masuk ya teman-teman. Karena 852 itu harusnya kalau satu tick mudah itu. Saya coba masuk tuh langsung 300 lot ya, nggak seperti tadi ya, nggak terlalu banyak. Nah itu cuma sekitar 3.900.000 ya modalnya. Nah ini harapannya 132 aja dapat, udah lumayan lah teman-teman, nambah kekurangan yang tadi. Tapi teman-teman saya lah antriannya 9.000, kalau teman-teman lihat di 131 ya, pantau terus tuh 131-nya. Kan 900 ya teman-teman. Nah ini harusnya di atas kertas nih antrian saya dikit lagi kena nih, dihajar nih. Tapi tunggu 7.000 sambil perhatiin terus tuh di fast trade ya teman-teman, di kolom 131 tinggal 7.000 antrian lagi. Saya tiba-tiba 131-nya 34.000, 35.000 tuh teman-teman. Nah ini biasanya kalau dia turun ke 129 atau mau 129 mau habis itu pasti saya banting tuh teman-teman. Nah, habis tuh teman-teman, ada 26.000 yang HK tuh. Kalau lihat-lihat 26.000 dan 2.000 yang HK. Jadi, nah ini antrian saya udah tinggal 1.800 ya. Nah, ini kita monitor. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman tadi tuh. Kalau teman-teman lihat yang sering bikin deg-degan jantungan kalau lagi scalping tuh gitu. Udah jemuran kita mau dapet, tahu-tahu ada lagi jemuran orang yang tebel. Kalau teman-teman pernah nggak kayak ngalamin hal seperti ini? Boleh dong kita diskusi lagi. Nah ini ada lagi nih teman-teman, padahal tinggal 1.800 antrian saya. Habis lagi tuh dihajar di HK ya 17.000, kalau lihat 17.196. Wow itu fantastis loh teman-teman. Nih ya kita tunggu, harus sabar karena dia nggak ada potensi untuk turun. Jadi saya nggak standby untuk seret ke bawah. Itu 44.000 dan nah itu ya 2.000, 5.000 lot di bawah saya, ternyata ada lagi 5.000 lot. Aduh, yang kayak gini-gini nih teman-teman, bener-bener bikin gregetan. Asli gregetan. Nah itu ternyata di 132 ditebelin jadi 55.000 lot dan antrian saya kejemput. Kita lihat di portofolio. Nah 38 sereset nambah jadi 52, lumayan beli es cendol. Nah ya kira-kira net saya sekitar 94.000 di sesi kedua ini dalam waktu ya 20 menit ya teman-teman. Jadi ini adalah praktek langsung saya ya. Bagi pemula nih sebenarnya bisa banget niru ya teman-teman. Kita tipis-tipis aja cuma 0,8. Mungkin ada yang bilang kita jadi rugi fee ya, tapi kalau teman-teman lihat di bawah tuh tetap hijau ya, tetap profit ya teman-teman. Nah, tapi ya gitulah namanya kita scalping. Kadang kalau lagi dapat cuan lebar ya lumayan, tapi kalau enggak ya udah kita cuan bungkus aja. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat ini saya share lagi trade listnya tadi tuh dari 13.41 tuh kita udah keluar masuk sampai di 14.04 ya. Nah itulah kurang lebih hampir 20 menit saya trading dan tadi lumayan ya cuan ya. Ada cut lossnya juga 1 dan cuannya 2 kali. Ini lumayan kurang lebih. Mudah-mudahan nih ada nilai-nilai pelajaran yang bisa teman-teman ambil ya, yang bisa teman-teman dapetin untuk ningkatin trading kita selanjutnya. Oke, sekian dari saya. Buat teman-teman tolong ya support channel saya dengan cara subscribe supaya saya bisa lebih semangat dalam membuat konten-konten lagi ke depannya. Oke, sekian dari saya. Salam cuan. Thank you.